my video. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusnai. Alhamdulillah kembali lagi bersama aku, dan kali ini aku diberi kesempatan untuk mengundang narasumber yang spesial lagi untuk sharing di YouTubeku, karena sharing is caring ya guys. Dan kali ini dia merupakan sosok mahasiswa yang penuh kegiatan dan prestasi, karena selain dia merupakan mahasiswa, dia juga merupakan mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Artinya dia juga memiliki segudang prestasi guys, supaya bisa meraih mahasiswa berprestasi. Dan dibalik itu dia juga merupakan duta dari Universitas Riau. Dan yang paling mengagumkan lagi, dia sambil bekerja. Jadi bagi kalian mahasiswa yang pengen mendapatkan IPK tinggi, tapi juga pengen berprestasi dan pengen menjadi duta, tapi pengen juga punya penghasilan sendiri, yaitu dengan bekerja, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, karena insya Allah banyak manfaat yang bakal teman-teman dapatkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang baru pertama mampir di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Jadi langsung aja kita bincang-bincang bersama narasumbernya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah bersama dengan narasumber yang aku undang malam ini di video aku, dan langsung aja kita sapa. Halo Henny, selamat malam. Halo Intan, selamat malam. Wah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Henny yang udah menyempatkan waktunya nih di tengah kesibukannya untuk mampir sharing di YouTube aku. Terima kasih banyak ya Hen. Terima kasih kembali. Aku juga senang diundang sama Intan karena YouTube-nya educate banget. Waduh. Nah, jadi sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, kita mau kenalan dulu dong sama narasumber kita. Dan Henny boleh nih perkenalkan dirinya, namanya, terus Henny sekarang kuliah di mana dan kesibukannya apa nih Hen? Ya, perkenalkan, nama aku Henny Sela Margareta Silaban. Sekarang aku jadi mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Riau, dan aku angkatan 2018 sama kayak Intan. Nah, jadi sebenarnya aku kenal sama Henny ini dari SMA ya guys, karena kami itu sama-sama alumni dari SMA 1 Pekanbaru, dan waktu itu kami juga satu organisasi juga di klub debat Semansa, dan Henny itu salah satu debaters yang hebat banget guys, sudah juara di mana-mana gitu. Jadi kalau masalah skill komunikasi nggak usah diragukan lagi ya. Bisa aja ya, Nan. Puji Tuhan. Nah, jadi yang mau kita bahas malam ini yaitu mengenai sosok Henny nih, yang dia itu merupakan mahasiswa yang menurut aku nih ya, dia itu berprestasi di akademik. Selain akademik, dia juga berprestasi di non-akademik, seperti dia ini juga meraih predikat mahasiswa berprestasi, terus dia juga menjadi duta universitas, dan dia ini juga sambil bekerja guys. Jadi sambil kuliah, sambil berprestasi, sambil bekerja juga. Jadi itu yang mau kita bahas malam ini, gimana cara Henny bisa membagi waktu dan apa sih motivasi Henny bisa melakukan semua itu. Nah, jadi ringkasnya seperti itu, dan langsung aja kita tanya ke narasumbernya langsung. Henny sekarang kesibukannya apa nih Hen? Kalau di masa pandemi ini kesibukannya kuliah yang pasti ya kan, tapi karena pandemi online, lalu aku kerja. Jadi saat ini sih kerja sama kuliah, kesibukan yang paling utama. Berarti kerjanya ini semenjak pandemi atau sebelum pandemi udah kerja Hen? Sebelum pandemi udah kerja juga, kan aku kerja itu, kalau jadi kerjaan aku sekarang sebagai penyiar radio itu dari awal maba. Wow. 2018, lebih tepatnya di Februari 2018 aku sudah mulai masuk training waktu itu di Radio Aditya Akang. Berarti sejak maba Henny udah mulai bekerja ya. Jadi sebenarnya itu Henny itu sebelum pandemi ini juga udah punya kesibukan lain, yaitu selain mahasiswa dia juga kerja sebagai penyiar radio. Itu gimana Hen? Mekanismenya kok bisa langsung jadi penyiar radio itu gimana Hen? Diajak atau Henny yang menawarkan diri atau gimana Hen? Nggak sama sekali diajak, dan aku sendiri yang waktu itu sebelumnya, kalau boleh cerita sedikit, selain di masa kuliah ini aku udah kerja itu dari SD, SMP, SMA aku udah kerja, tapi waktu itu aku jadi guru private dan guru bimbel waktu SMA. Nah, singkat ceritanya, waktu mau masuk ke perkuliahan, waktu itu kan berarti aku nggak ada lagi tuh murid yang mau diajarkan, karena memang sudah mau naik kelas gitu, dan waktu itu libur penaikan kelas. Jadi aku mikir, aku orangnya udah terbiasa begitu, kayak kalau diem tuh, aduh aku nggak bisa diem, nggak bisa. Jadi aku
aku buat surat lamaran sebanyak-banyaknya, buat CV, dan aku sebar ke banyak tempat, bahkan aku sebar juga ke kafe, pokoknya ke tempat-tempat yang lain tuh aku sebar. Ada yang keterima, contoh di salah satu toko perbelanjaan yang ada di mall aku diterima. Aku tuh orangnya gak gengsian sih, itu aja sih kuncinya, gak gengsi. Terus waktu itu nggak tahu kenapa kan sebenarnya lokasi SMA Negeri 1 itu kan dekat radioku juga di Penogoro, kan berdekatan ya. Dan waktu itu aku nggak tahu sama sekali kalau ternyata ada radio di sana, dan aku dengerin sebenarnya dari SD itu aku selalu denger radio ntar SD, SMP, SMA di rumahku tuh TV nggak digunain, dan waktu itu TV aku nggak yang bagus banget, jadi teman belajar aku tuh radio. That's why waktu itu aku pernah bilang sama mamaku, pengen deh jadi penyiar radio sebelum tamat kuliah. Itu tuh cuman keluar aja gitu, sampai akhirnya ketemu lewat waktu aku ngantar-ngantar CV itu sama surat lamaran, ada radio. Nggak ada tuh sama sekali radio Aditya buka open recruitment, nggak ada sama sekali. Aku coba beraniin diri untuk kantor itu sama kakak administrasinya. Udah aku kasih CV sama surat lamaran. Nah, beberapa hari kemudian aku dipanggil untuk tes vokal dan beberapa tes suara lainnya. Sampai akhirnya aku sempat digantungin tuh. Waktu itu aku masukin lamarannya kan di bulan Juli 2018 waktu itu. Juli 2018 aku masukin surat lamaran, digantungin sampai bulan Desember. Aku mikir, oh mungkin aku gak rezeki, kayaknya aku gak pantas jadi penyiar gitu. Sampai aku ditelepon lagi, dihubungi kembali untuk ke interview dan training langsung di Februari 2019. Training, udah deh masuk puji Tuhan ke bagian radio Aditya FM, walaupun waktu itu masih training dulu 3 bulan. Dan sampai sekarang udah sah jadi penyiar radio Aditya, udah nggak training lagi semenjak bulan Mei atau Juni sih bisa dibilang waktu itu. Waduh, keren banget ya. Oh iya ya, kalau aku gak salah juga aku pernah dengar cerita kalau Hen itu juga dulu ngajar ya Hen waktu SMA, dan ternyata dari SD Heni udah bekerja gitu, udah emang anaknya tuh suka kerja gitu ya Hen ya, kayak nggak mau kalau seandainya ada waktu luang gitu. Dan akhirnya Heni menyebar CV atau surat lamaran kerja ke berbagai tempat waktu lagi libur setelah SMA itu kan Hen? Iya benar. Nah jadi tuh sebenarnya dari pihak radionya itu kan tahu ya Heni sebagai mahasiswa itu diperbolehkan nggak Hen? Nah gimana tuh Hen ceritanya? Itu dia, itu salah satu cerita unik sih Intan. Kan radio Aditya ini termasuk radio dewasa, bukan radio anak muda. Jadi orang-orang kalau aku tanya ini, gimana sih radio Aditya FM? Aduh nggak usah dia dicoba, kamu pasti nggak lolos, karena mereka itu radio dewasa. Kamu kan masih anak mahasiswa gitu, masih kuliah, nggak akan diterima deh. Tapi akhirnya waktu aku interview dan aku ngobrol sama si station manager atasan siaran aku sampaikan apa adanya, bagaimana latar belakang saat ini kuliah dan segala macamnya. Dan memang mereka jujur juga kalau minimal biasanya mereka nerima yang D3 Tan. Tapi nggak tahu kenapa ya, yang namanya rezekinya aku mungkin, dan karena aku juga memberikan sikap persuasif kepada mereka, jadi mereka tertarik dengan akunya untuk bisa dicoba sebagai seorang penyiar. Apalagi nggak pernah punya pengalaman, newbie banget di dunia siaran. Ya udah, aku sampaikan bagaimana niat aku, bagaimana keyakinan aku bisa mengikuti proses siarannya nantinya walaupun aku kuliah. Aku sampaikan nanti jadwalku seperti ini kira-kira. Karena kan waktu maba udah dapet gambaran ya sebenarnya. Jadi aku sampaikan sama mereka dan puji Tuhan mereka nerima. Dan waktu itu mereka sampaikan, ini training nih, kamu kan udah mulai kuliah ya? Iya udah mulai. Oke, kita coba lihat gimana di masa training ini gitu. Wis, keren kali ya Hen. Emang kayaknya Hen itu ngebet banget pengen kerja gitu ya Hen, jadi kayak ya dicoba terus segala caranya, dan akhirnya Heni menjadi penyiar sekarang. Dan waktu itu padahal belum ada pengalaman sama sekali, tapi bersyukurnya diterima ya Hen ya, hebat sekali. Bermodalkan pendengar sih Intan, aku tuh bermodalkan itu. Aku selalu, memang benar, aku dari dulu itu selalu denger radio di rumahku tuh gak pernah mati. Mamaku tuh sampai tahu betul gimana aku pengen banget jadi seorang penyiar radio, cinta lah sama radio. Waduh, kalau boleh tahu tuh gimana sekarang Hen jadwalnya Hen? Kan Heni kuliah, nah itu nyiarnya kapan Hen? Kalau di sebelum masa pandemi, itu kalau jadwal penyiar radio di Aditya itu biasanya ganti-gantiin kan, dia nggak flat gitu. Karena supaya setiap penyiar merasakan setiap program-program, tapi itu jarang ya, nggak yang 2 minggu sekali ganti, nggak. Biasanya 1 atau 2 bulan gitu. Tapi waktu di awal maba kemarin, aku
langsung dapat siaran malam, program malam namanya program Cooling Down, itu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, akhirnya di masa pandemi ini hampir sama, aku jadi dapat program malam juga, program Cooling Down, tapi karena pandemi dikurangin jam siarannya. Waktu itu apalagi di masa PSBB itu sangat terasa pengurangannya, tapi sekarang karena udah new normal balik lagi, cuma dikurangin 1 jam aja kalau malam, jadi dari jam 6 sampai jam 9 malam gitu. Jadi kuliah aku, kalau boleh jujur, dari awal aku masuk ke Aditya itu sama sekali tidak terganggu. Karena apa? Karena aku kasih dulu jadwal kuliah. Jadi aku bersyukurnya Aditya ngikutin jadwal kuliahku, jadi bukan aku yang mengikuti. Oke, di beberapa sisi aku pasti mengikuti SOP-nya Radio Aditya, tapi di banyak sisi, apalagi di jam siaran, mereka ngikutin jadwal aku. Jadi kalau aku ada kuliah, Kak maaf nih aku UAS, maaf nih Kak aku PS, maaf nih Kak aku ada keperluan. Dan itu sangat dipahamin sama Radio Aditya gitu. Jadi sama sekali nggak pernah terganggu sejauh ini. Wah, itu berarti nggak pernah bentrok lah ya sama kuliah ya, Hen? Iya, walaupun kadang-kadang waktu itu aku pernah dapat program sore, itu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Itu biasanya kalau aku di hari itu kuliahnya cuma pagi atau siang, hanya 2 mata kuliah. Jadi aku bisa tuh program sore. Tapi kalau misalkan aku ada kelas sore, misalkan dari jam 1 sampai jam 3, habis itu di jam 4, aku pasti siaran malam. Jadi padat, kalau di sebelum pandemi itu kan betul padat. Jadi pagi sampai sore kuliah tuh kan, kalau pandemi kan di kampus terus pagi sampai sore. Dan dari sore jam 6 atau jam 5 aku udah on the way, dan deket banget. Itulah ya, aku bersyukur sekali, deket sekali kampus aku sama Radio Aditya, satu daerah gitu. Jadi 5 menit sampai, 10 menit sampai. 5 menit dari kampus, jam 5 dari kampus sampai di Aditya sebelum jam 6. Oh iya, Siaran, fakultas hukum di Gobah kan, Yen? Iya. Oh iya, makanya bisa ya Pak. Itu kayaknya kebetulan yang sangat-sangat enak banget ya, rasanya udah dapat tempat kerja yang dekat sama tempat kuliah. Nah, jadi tadi Henny udah menceritakan nih guys, gimana padatnya jadwal dia ya, kuliah dari pagi sampai sore, dan kita tahu kuliah itu maksudnya tuh nggak bakal bikin kita itu nggak capek, jadi pasti capek ya dengan adanya kuliah. Terus disambung lagi dari jam 6 sampai jam 10 malam nih, waktu sebelum pandemi, langsung kerja. Itu Henny gimana cara bisa bagi waktunya, Hen? Antara kuliah, terus antara kerja, itu gimana, Hen? Kan itu setiap hari ya kerjanya. Iya, aku dapat libur sih sehari dalam seminggu itu dapat libur sehari. Itu pun kadang cuma hari Minggu atau hari Sabtu. Bagi waktunya, pertama itu sebenarnya kita harus tahu dulu skala prioritas ya, Pan. Aku orangnya kayak gitu. Jadi prioritas walaupun aku kerja yang aku lakukan sekarang itu bukan hanya mencari uang, tapi aku mencari pengalaman di masa muda ini. Karena kan aku memang masih di masa yang mencari pengalaman, mencari nilai, terus menjadi orang yang lebih baik. Pokoknya melakukan hal-hal positif. Jadi skala prioritas aku bukan mencari uang, walaupun aku bekerja dan mendapatkan uang. Apalagi di masa sekarang aku jadi penyiar radio itu, aku melakukan cita-cita kecilku untuk bisa menjadi penyiar sebelum aku lulus kuliah. Dan itu udah terlaksana sekarang. Prioritas utama adalah kuliah. Jadi aku tuh orangnya suka nulisan, jadi aku punya notes kayak gini itu banyak banget di lemari aku dari aku SD. Itu banyak sekali di lemari aku. Orangnya suka nulis. Pertama aku suka tulis dulu apa skala prioritas aku dalam minggu ini. Misalkan dari hari Senin sampai Jumat aku punya kuliah itu biasanya dari jam 7, itu flat dalam setiap semester. Artinya dari jam 7 sampai jam 12 biasanya aku nggak bisa diganggu sama sekali. Jadi aku buat dulu jam pagi sampai siang, berarti aku nggak boleh punya kegiatan lain atau program radio atau seperti apa. Kecuali ada satu mata kuliah, misalnya ada program Aditya yang ini pernah nih sering saya lihat temuin, aku langsung ke kasusnya aja. Misalkan satu hari itu di jam 9 ada program Aditya. Sementara aku kuliah dari jam 7 karena 3 SKS selesai jam 10. Artinya di jam 9 itu aku masih berada di ruangan kelas. Nah, ada 2 hal yang sering aku lakukan. Pertama, aku akan tetap mengikuti kelasku sampai selesai di jam 10, dan aku orangnya sangat bisa mengkomunikasikan sama atasanku. Jadi kita jangan pernah merasa kita harus ambil dua-duanya. Maksud aku gini, kita bisa melakukan dua-duanya, tapi tidak selalu dalam waktu bersamaan, tapi kita tetap melakukan dua-duanya dengan hal yang maksimal. Itu beda ya. Dua-duanya kadang bisa dilakukan bersamaan, tapi dua-duanya juga bisa kita tetap lakukan, tapi dengan maksimal.
Jadi contohnya tadi, aku tetap kuliah sampai jam 10 dan aku minta dispensasi sama Aditya dan aku memberikan komunikasi yang baik sama mereka seperti ini dan seperti ini. Dan yang kedua, pernah juga aku lakukan karena aku dekat sama dosen, jadi kita harus pandai mengambil situasi gitu. Dan kita harus bisa selalu punya komunikasi yang baik sama setiap orang yang ada di circle kita. Jadi apapun yang terjadi gampang aja gitu. Percaya nggak percaya, kalau kita punya teman yang baik, kita nggak akan ragu kan, minta tolong, minta maaf, atau marah, sama hal seperti itu. Jadi waktu itu aku pernah izin sama dosenku sendiri, waktu dia ngajar, aku sampaikan. Tapi waktu itu sebenarnya memang aku lihat juga situasinya, kalau tidak sedang dalam mata kuliah yang pengajaran yang maksimal banget waktu itu kebetulan. Jadi beliau mengizinkan untuk aku pulang duluan. Ya, kayak gitulah kalau pengalaman aku. Nah, manajemen waktu yang lain, yang pertama dari skala prioritas, aku udah tunjukin kasusnya tadi. Dan yang kedua, aku suka bikin catatan kecilnya tuh di handphone. Biasain alarm atau ada peringatan, pengingat untuk aku. Jadi aku tahu nih, nanti kalau misalkan ada orang yang ngajak aku, oh maaf, aku nggak bisa, bisanya di jam segini gimana gitu. Sering sekali, karena kegiatan kerjaan aku tuh kan sebenarnya nggak radio aja, ada beberapa freelance. Aku tuh orangnya, iya selagi aku tuh nggak bisa diam, pokoknya waktu kosong aku bisa dan aku mampu, yaudah aku ambil gitu. Dan aku tidak mengecewakan beberapa pihak gitu. Jadi kalau ada orang ngajak aku langsung lihat handphone aku, atau aku bawa catatan kecil selalu di tas, oh hari ini aku kosong, aku ada kalender kecil gitu, yaudah. Dan yang selanjutnya, manajemen waktunya yang aku sering lakukan itu, orangnya bisa menentukan deadline. Kenapa? Kita suka banget, aku lihat ya beberapa teman, atau pernah juga aku lakukan, kita terlalu berlama-lama gitu. Sebenarnya udah selesai, tapi kita tuh nggak mengakhiri. Nah itu tuh yang kadang-kadang yang buat manajemen waktu kita jadi rusak. Sebenarnya kita udah tata nih, udah baik-baik, udah rapi gitu kan. Tapi karena kita terlalu berlama-lama dan tidak bisa mengakhiri, akhirnya manajemen kita hancur. Nah, aku orang yang bisa gitu ngakhirin. Kalau misalnya udah selesai dan aku rasa semua kewajiban aku udah terlaksana, ya udah aku akan get out dari activity yang aku lagi lakuin itu. Sejauh ini itu sih secara gambaran kasarnya kan. Kalau untuk belajarnya kapan, Hen? Nah, kalau belajar, aku tuh orang yang bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Orangnya bukan yang aku harus belajar di tempat diem, sepi, atau ada oh aku harus diramai, kalau sepi aku nggak bisa belajar. Aku bisa belajar di mana aja, kapan aja. Makanya kalau kalian lihat atau beberapa temen aku lihat, nggak pernah seorang ini tuh bawa tas kecil, nggak pernah, jarang sekali. Jadi aku selalu bawa tas besar, sampai mama aku tuh bilang, itu tasmu apa aja sih? Padahal mama aku cuma lihat aku mau siaran. Iya, itu isinya buku. Jadi kalau lagi siaran, lagi nggak talk atau lagi cuman operate, aku belajar. Dan di studio itu ada komputer yang bisa aku gunain gitu loh. Makanya kayak sekarang ini daring, aku bersyukur sekali aku bisa ngerjain tugas di sana. Jadi aku bisa belajar di sana, atau nggak kayak UTS kan. Walaupun nggak di masa pandemi dulu, aku ingat banget aku belajar jurnal, buka jurnal tuh di situ, dan aku kirim email, jadi aku bisa buka di laptop saat aku di rumah kayak gitu. Jadi belajar bisa di mana aja. Di kampus, misalkan lagi jam istirahat, aku akan belajar ke perpus segala macam. Mungkin itu terdengar klise dan kayak sok rajin gitu, tapi ya karena aku tahu porsi waktuku itu harus aku lakukan kayak gitu supaya tetap maksimal. Karena kalau nggak IP aku akan berantakan. Kan aku juga punya tanggung jawab sama orang tuaku, tanggung jawab sama masa depan aku untuk punya nilai yang baik, apalagi di depan dosen. Beberapa dosen ada yang tahu aku kerja soalnya, dan aku nggak pernah ucapkan itu sebenarnya, tapi mereka tahu. Ya karena aku tahu mereka tahu, aku harus menjaga juga namaku. Ya, dengan apa? Dengan rajin belajar gitu. Bukan harus belajar terus, tapi selagi ada waktu aku akan belajar kan, tipenya dari handphone, Google, besok materinya apa ya. Kalau lagi ada di Aditya nih di kantor, ya udah aku belajar dari handphone. Jadi kadang-kadang kita harus pandai memakai fasilitas yang kita punya gitu. Nggak harus kan bawa print, kertas kemana-mana gitu. Karena kan sekarang udah bisa dari handphone, bawa buku, berat banget sih Tan. Makanya aku selalu bawa tentengan kalau aku kuliah dulu. Lagi nggak pandemi, jarang aku nggak bawa tentengan. Kadang aku bawa buku kuliah untuk hari Rabu dan hari Kamis. Jadi aku belajar dulu. Bisa kan aku pikir, kayaknya nanti mata kuliah yang jam 10 pasti nggak masuk nih bapaknya. Aku udah mikir gitu, karena biasanya kan kita udah kenal ya dosen kita. Ya udah, aku bawa aja buku hari Rabu Kamis. Aku kerjain tugas aku yang mungkin detailnya panjang. Jadi nggak akan, itu tergantung manajemen waktu kita. Kita yang tahu waktu kita kosong, udah kerjain selagi bisa kita kerjain. Jangan pernah mengambil
menghabiskan waktu itu dengan yang sia-sia. Tapi jangan berpikir aku orangnya gitu terus ya. Ada juga sekali mungkin aku cek sosial media untuk aku refreshing sebentar, tapi itu bentar. Pandai untuk nge-cut aja, itu intinya. Kalau kita pandai nge-cut, pandai nge-stopin, kita tahu prioritas kita. Oh iya, prioritas aku kuliah, oke. Balik ke awal gitu. Waduh, keren banget ya Hen. Aku ngelihatnya kayak speechless gitu, ngelihat Hen itu pandai banget gitu memanfaatkan waktu, walaupun ya dalam waktu yang beberapa menit senggang lagi nggak bicara di penyiarannya itu langsung buka buku baca atau buka komputer, dan itu tuh kayak hal yang nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu. Dan sebagian orang kan hanya belajar tuh ya di waktu tertentu, di situasi tertentu, sedangkan Hen itu kan karena tahu sibuk ya, karena punya waktu yang sedikit, makanya dia memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk benar-benar maksimal untuk belajar gitu kan, ataupun mengerjakan hal-hal lainnya. Dan kalau Hen itu dapat mahasiswa berprestasi, terus Hen itu bisa jadi duta, tuh gimana lagi tuh Hen, bagi waktunya Hen? Nah, kalau itu sangat, aku tuh harus tadi tantang kan. Waduh. Aku suka multitasking. Jadi aku suka melakukan hal yang lebih dari satu. Aku tuh nggak sama, kenapa ya kalau setiap ditanya gitu mungkin sedikit bingung untuk menjelaskannya, tapi aku bisa untuk melaksanakannya di kehidupan aku. Tapi kalau aku coba gambarkan sedikit, yang pertama kali aku ikuti itu adalah Duta Universitas Riau, lalu ke mahasiswa berprestasi. Nah, kalau di Duta, dulu waktu kita ospek kan ada, kalau di kampus aku, di fakultas aku, itu ada disuruh 10 hal yang akan dicapai saat kalian berada di fakultas. Nah, aku tulis tuh 10, salah satu atau 2 hal yang aku sudah laksanakannya itu menjadi mahasiswa berprestasi dan menjadi seperti bintang gitu, bintang selama aku berkuliah. Dan aku merasa saat itu yang aku dengar ceritanya sebagai duta. Nah, udah, karena aku ingat itu, aku coba deh duta. Walaupun aku merasa, aduh aku sebenarnya nggak cantik-cantik banget, tapi aku percaya diri gitu, apa ya, aku nggak merasa diri aku tuh kecil, tapi aku tahu aku sebenarnya tidak terlalu gimana, tapi aku berani untuk mencoba dan berusaha. Jadi akhirnya waktu itu aku coba untuk jadi duta. Waktu itu aku nggak melalui perwakilan fakultas, jadi ada 2 jalur umum dan jalur fakultas. Waktu itu jalur fakultas sudah ditetapin ternyata orangnya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, aku coba di jalur umum. Ya udah, aku jalur umum tuh kayak jalur independen gitu kan, jadi tidak melalui apa-apa, ya udah langsung perwakilan diri, tapi tetap memakai nama Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, singkat cerita, ikutin wawancara, ada tes minat bakat, lalu ada beberapa tes-tes yang dilakukan, ada juga karantina. Puji Tuhan, aku masuk ke grand final, masuk ke top 5, dan akhirnya menjadi juara 2 di Duta Universitas Riau. Padahal sebenarnya kan aku minoritas ya, kan ya awalnya mungkin secara, kalau mau insecure kayak bahasa zaman sekarang ya, aku pasti nggak bakal ikut dari awal. Kenapa? Waktu itu aku ingat banget kayaknya 1 atau 2 orang deh yang beragama non muslim yang ikut acara ini, karena kan berpikir ya acara duta ini acara yang diikutin sama yang kayaknya susah deh untuk yang non muslim gitu. Tapi waktu itu aku berdoa, lalu aku berusaha dengan yang terbaik untuk bisa ikutin usahanya ya, ikut seleksinya dan masuk. Nah, waktu itu mungkin ada kelebihan yang aku punya, yaitu di public speaking, yang mungkin bisa jadi nilai lebih. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan pernah insecure. Kalian mungkin punya kekurangan, tapi coba tonjolkan 1 aja kelebihan yang kalian punya. Jadi orang berpikir untuk, oh kayaknya nggak bisa deh, kita harus tetap pakai dia deh, karena dia punya nilai lebihnya nih di sini yang orang-orang nggak punya gitu. Ibaratnya orang juga segan gitu dengan 1 kelebihan, padahal kita punya 10 kekurangan misalnya. Jadi 1 kelebihan itu bisa menutupi kekurangan kita. Itu sih yang aku dapetin di Duta kemarin. Lalu mungkin karena aku puji Tuhan memiliki beberapa prestasi, lalu juga attitude. Mustahil kalau seorang pintar itu dapat penilaian yang baik dari orang lain kalau dia tidak punya attitude yang baik. Jadi attitude kita harus baik, lalu kita punya komunikasi ramah, apa sih yang mau disombongin, gak ada yang mau disombongin. Jadi walaupun kayak ngerasa, aku udah punya banyak prestasi, aku dikenal orang, dan segala macam, mau sombong. Kalau aku pribadi tuh kayak bingung kadang mau sombong apa, karena kalau kita lihat ke atas tuh masih ada yang lebih jauh gitu. Jadi kita lihat ke bawah aja terus. Itu sih yang aku dapat dari Duta. Dan waktu itu kan grand finalnya kayak Q&A Putri Indonesia gitu ya kan. Aku gak nyangka banyak teman-teman aku yang datang mendukung aku, karena aku mikir kayak
iya udah nggak ada gitu, dan ramai banget teriak-teriak. Aku kayak merasa aku tuh kayak jadi bintang beneran. Jadi bintang ya. Aku kan ih parah sih, ini beneran terjadi. Aku waktu itu merinding banget. Henny itu tuh kayak seneng gitu, terharu. Aku bisa jadi inspirasi buat teman-teman aku di kampus, dan aku makin dikenal. Sejak duta itu aku makin dikenal sama teman-teman gitu. Dan di duta juga sayangnya karena masa pandemi jadi kurang bisa berjalan program dutanya, tapi tetap senang bisa bagian dari duta Universitas Riau. Bawahnya tuh duta Universitas Riau loh, tapi itu kayak berat banget karena kan nggak cuma duta fakultas tapi duta univ loh gitu. Jadi bebannya tuh tanggung jawab sih. Kalau beban kan kesannya berat banget, lebih ke tanggung jawab gimana jadi mahasiswa yang betul-betul yang namanya duta tuh apa ya, ambasador kan, simbol lambang dari universitas. Jadi aku semakin termotivasi untuk bisa jadi mahasiswa yang lebih berprestasi, lebih positif, lebih bermanfaat, lebih positif ke hal-hal yang lebih baik gitu. Waduh, keren banget sebenarnya tuh. Henny tuh dari SMA udah jadi bintang guys. Jadi dia tuh ikut lomba, berbagai-bagai lomba, dan akhirnya pun di kuliah dia nggak mau kehilangan nih bintangnya. Jadi dia mencari bintang lagi, akhirnya menjadi duta dan menjadi mahasiswa berprestasi juga. Salah satunya karena kita kan di Sumatera ya kan. Dulu ingat ya kalau di SMA itu pengennya di Jawa. Iya. Aku tuh ingin sekali gitu membuktikan bahwa kita yang di Sumatera ini nggak kalah jauh. Itu tuh hanya sebagai perbedaan tempat aja untuk kita belajar. Jangan sampai kita berbeda jauh gitu sama mereka. Kita bisa sama dengan kita nunjukin prestasi kita, nunjukin kualitas yang kita punya sebagai seorang mahasiswa gitu. Iya bener banget. Jadi itu merupakan salah satu wujud pembuktian ya Hen, kalau ternyata kita itu sama dengan teman-teman kita yang di Jawa. Jadi jangan pernah merasa lebih rendah ataupun merasa ya ataupun direndahkan gitu ya dari orang-orang yang ngerasa ya teman-teman dari Sumatera. Jadi kayak kita tuh ternyata tuh hebat juga gitu ya Hen. Iya benar. Oke, jadi kita balik lagi sebenarnya ke topik awal. Ada hal yang terlewatkan sebenarnya, tapi mungkin ini sedikit lebih ke privasi sebenarnya Hen. Tapi kalau nggak dijawab nggak apa-apa juga. Yaitu kalau boleh tahu nih, penghasilan Henny sekarang itu udah berapa Hen kira-kira? Kalau bicara soal penghasilan, mungkin aku penghasilannya nggak sebesar yang gimana-gimana. Kalau kisaran, kalau dia penyiar reguler itu dia digajinya kan per jam, dan kalau di Radio Aditya FM itu ada 3 grade. Aku saat ini masih di grade yang pertama karena aku kan baru masuk kan, baru menjalani 2 tahun. Jadi grade pertama itu misal dikali berapa ribu untuk 1 kali jam siaran ngomong. Nah 1 bulan itu mungkin aku bisa sampaikan kisarannya 1 jutaan lebih, dan itu lain kalau misalnya aku jadi voice over iklan, beberapa iklan, atau aku ada ikut program off air, atau ada juga jadi script writer untuk produksi iklan. Itu beda lagi gajinya, dan gajinya itu kalau di totalin mungkin ya 1-2, kalau ditotalin ya itu sih nggak lebih dari itu. Waduh, itu udah banyak loh Hen untuk mahasiswa yang kita mahasiswa terus kita berprestasi dan punya penghasilan sendiri. Yang udah sejak maba Henny punya penghasilan loh guys. Jadi kayak ya udah setelah lulus nanti dia udah tahu kerjanya mau gimana, atau mau pindah ke tempat lain atau kayak mana, tapi dia tuh udah punya pegangan tempat kerja dan udah punya penghasilan sendiri. Jadi bisa beli apa-apa tuh beli sendiri ya Hen. Apa aja ya yang udah Henny beli sendiri dengan penghasilan sendiri kalau boleh tahu Hen? Puji Tuhan kalau untuk penghasilan aku setiap bulannya itu nggak biaya sendiri aja kan. Kalau di information aku punya 5 orang adik, dan biasanya gaji itu jarang untuk aku gunakan ke aku sendiri karena aku orangnya jarang yang belanja gitu kan. 1 tahun ini bahkan mungkin kayak belanja gimana tuh nggak ada, paling kalau perlengkapan perempuan gitu kan, perlengkapan pribadi, kebersihan. Dan yang aku beli itu kalau untuk pribadi aku, puji Tuhan aku bisa beli laptop kemarin, notebook sih lebih tepatnya dengan uang aku sendiri, dan udah rusak kemarin karena kena cairan, dan aku perbaiki lagi dengan uang aku sendiri juga. Jadi aku senangnya di situ, aku nggak merepotkan orang tua aku sama sekali untuk kebutuhan aku sendiri, karena kan laptop itu menurutku kebutuhan primer untuk edukasi kan, pendidikanku. Terus yang kedua aku juga beli handphone sendiri, kacamata sendiri, lalu mungkin itu hal sederhana tapi ya itu sebuah kebanggaan sendiri gitu loh, untuk aku bisa memberikan
apa ya, memberikan sebuah bantuan kepada orang tua secara tidak langsung untuk mereka tidak direpotkan untuk membeli hal-hal yang aku perlukan. Lalu kadang-kadang juga aku bantu mamaku untuk kebutuhan rumah seperti listrik, dan biasanya kadang karena kami rumahnya belum rumah sendiri, ya kadang aku bantu mamaku atau kebutuhan adik-adik aku yang masih sekolah, yang kadang-kadang mungkin aku bantu nggak seluruhnya, ya aku kasih sama mamaku untuk bantu mereka gitu. Aduh. Ya untuk kebutuhan rumah, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan pendidikan, buku-buku kuliah aku sendiri juga belinya. Pokoknya segala sesuatunya begitulah sampai sekarang, uang minyak, kendaraan gitu-gitu, ya kita masih bisa di-handle sendiri lah. Rasanya Kecuali tuh kalau mau bapak aku inisiatif ngisi minyak sendiri gitu kan, mereka lihat minyak motor aku dikit, aku lupa ini ya itu lain cerita. Tapi secara umum ya seperti yang aku ceritain tadi gitu. rasanya tuh bahagia dan beda gitu ya Han, kalau kita beli sesuatu pakai uang sendiri gitu. Iya beda kan, dan apa ya, merasa tidak jadi beban juga. Iya, Karena kan kondisinya tuh aku bukan anak tunggal atau aku cuma dua bersaudara atau tiga bersaudara. Jadi ibaratnya aku sadar diri aja sebagai anak pertama, ya aku nggak mau jadi beban selagi aku bisa dan mampu. Ya itu tadi, dengan aku berpenghasilan, tapi itu tidak jadi hal yang utama ya dalam hidup aku sekarang, karena aku tetap kuliah gitu. Tapi dengan penghasilan itu sangat membantu aku Intan setiap harinya. Kebutuhan tuh kan kadang-kadang ada yang darurat, ada yang tiba-tiba, ya aku udah punya uang untuk aku bisa keluarin gitu. Mantap. Kalau boleh tahu apa nih Han, motivasi hidup Henny sekarang gitu Han? Kalau bicara motivasi bakal melo ya. Aku motivasinya dari kecil, aku bersyukur tuh dia tumbuh dengan apa ya, lingkungan keluarga yang memang mengajarkan aku perjuangan kan. Dari SD itu kenapa aku bisa kerja, aku ngajar, waktu itu ngajar SD juga, jadi SD ngajar anak SD ngajar SD, SMP juga ngajar SD, SMA kemarin aku ngajar anak SD, SMP, bahkan SMA teman sekelasku sendiri. Motivasinya itu pertama mungkin dari keadaan keluarga yang saat itu memang membutuhkan aku bekerja, dan kalau berprestasi itu sebagai bentuk pembuktian aku dengan keadaan keluarga yang mungkin bukan keluarga yang bisa mampu memberikan segala fasilitas pada saat itu, dan merasa bahwa aku perlu nih satu hal yang bisa membuktikan sama orang, aku perlu dianggap. Nah, dengan apa? Akhirnya dengan belajar, dengan berprestasi. Dan aku juga merasa aku perlu nih membantu kedua orang tua aku. Dengan apa? Akhirnya aku cari peluang untuk aku bisa bekerja, karena aku punya kepintaran, puji Tuhan pada saat itu aku mengajar, tapi bukan yang cari uang banget, ya sebisanya aku aja gitu di umur aku SD. Jadi kenapa aku bisa setaf ini sekarang, setangguh ini sekarang, itu gak gampang gitu. Itu semua berawal dari proses yang ada gitu loh. Karena dari SD itu kan, SD, SMP, SMA berproses sampai sekarang bisa sekuat ini, bisa setangguh ini, karena dari SD itu banyak banget hinaan, cacian, yang mungkin bayangin aja anak SD dan kasih pressure sebesar yang aku rasa anak SD tuh main, seneng-seneng, dan ibaratnya bisa dibilang kan masa muda aku atau masa kecil aku tuh mungkin nggak seenak anak-anak yang lain gitu. Kadang-kadang kalau misalnya mau protes ya bisa aja protes, tapi aku merasa ya setiap hidup manusia itu beda-beda. Jadi motivasinya itu ya tekanan yang ada gitu, tekanan yang akhirnya membuat aku merasa hidup itu harus berjuang, dan aku yakin dengan aku berjuang di masa sekarang, nantinya di masa dewasa aku udah nggak yang kaget kalau aku dapat tekanan, aku dapat cobaan, aku dapat ujian dan segala macam. Malah aku yakin juga nanti akan berbuah manis semua perjuangan aku dari SD, SMP, SMA. Sakit-sakit yang aku rasain itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian diaminkan, itu doa baiknya gitu. Dan motivasi utamanya itu keluarga sih. Aku orangnya yang sangat keluarga gitu loh. Kalau cowok kan bilang family man, mungkin aku family woman ya, karena keluarga itu prioritas penting bagi aku. Dan karena anak pertama itu Sintan, itu yang membuat aku bisa sekuat ini, itu yang jadi motivasi paling kuat. Aku bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik aku bisa jadi kebanggaan buat kedua orang tua aku. Dan kadang-kadang kalau bisa diingat-ingat ya, karena juga waktu itu kalau boleh cerita sedikit, SD, SMP itu suka banget diejek karena finansial keluarga aku kan. Waktu itu karena bapakku waktu itu jadi pemulung kan. Nah, orang-orang pada kayak hina bapak aku, jadi aku merasa gak apa-apa kan, ya hina aku, tapi jangan hina bapak aku gitu.
Tapi waktu itu sebagai anak kecil ya ngerasa nggak terima ya. Tapi nggak tahu kenapa jadi waktu anak kecil itu aku jadi dituntut dewasa kan. Pemikiran aku dituntut dewasa, sikap aku dituntut dewasa. Aku pikir ya udah, aku rajin belajar. Bahkan dulu kalau kalian pernah mengalami ya, dulu mati lampu itu nggak ada kan yang lampu apa tuh namanya emergency. Dulu aku tuh pakai lampu teplok kan. Jadi kalau bangun pagi, hidung itu hitam. Saking aku tuh kayak benar-benar giat belajar. Kenapa mata aku minus ya karena itu belajar di saat gelap-gelap. Karena waktu itu kami yang keadaannya sangat-sangat belum mampu mencukupkan segala sesuatunya. Gitu. Tapi itu pula yang membuat aku jadinya semangat gitu, yang membuat aku bisa membuktikan sama teman-teman aku. Akhirnya teman-teman aku yang awalnya ngejek dan segala macam, banyak yang mengapresiasi, akhirnya banyak yang mulai menghormati, mulai menghargai kayak gitu. Tapi waktu itu kan masih kecil ya, namanya anak kecil gimana sih kalau sama anak-anak yang lain. Tapi itu buat perasaan itu sedih. Dan di setiap SD itu kan kalau mau masuk SMP kan kita ketemu orang baru. Di SMP beda lagi ceritanya. Tapi puji Tuhan di SMP aku bisa jadi bintang juga. Saat itu aku jadi ketua OSIS. Wow. Nah, jadi aku tuh selalu berusaha untuk ngambil satu titik di mana orang nggak bisa menekan aku, walaupun aku punya kekurangan kayak gitu. Jadi aku tahu aku nggak bisa nih dari segi ini, dari segi finansial. Aku bisa buktiin dari segi yang lain. Jadi orang-orang mulai segan. Jadi aku bukan gila hormat, tapi setidaknya aku melakukan satu usaha yang orang bisa menghargai aku, dan orang tua aku tuh untuk menatap mereka itu tuh nggak malu gitu loh. Malah orang tua aku tuh bisa percaya diri. Jadi kalau dulu kan kalau juara tuh dipanggil orang tuanya gitu. Itu sebuah kesenangan dan kebanggaan tersendiri sama diri aku gitu. Dan kalau sampai hari ini aku bisa berdiri, ya mungkin orang-orang nggak banyak tahu tentang story life aku. Tapi waktu di SMA Negeri 1 apalagi ya kan, kalau boleh dibilang jujur-jujur aja, SMA Negeri 1 itu kan SMA Negeri elit ya, sama dengan SMA Negeri 8. Itu juga satu ujian awalnya kan. Mungkin di awal-awal itu, sebelum aku juara-juara debat, itu aku mengalami fase yang sangat sulit juga di awal kan, dimana aku daftar SMA Negeri 1 tuh sendirian loh. Aku dulu nggak tahu SMA Negeri 1 tuh di mana, saking aku kolotnya, saking aku betul-betul ya hanya di rumah aku tuh dulu di daerah yang berbeda jauh dengan daerah Semansa. Dan waktu itu daftar sendiri, apa-apa sendiri. Jadi aku terbiasa dengan keadaan dan tekanan itu, aku jadi wanita yang mandiri memang. Nah, waktu di Semansa, apa-apa tuh sendiri juga, dengan aku kerja mengajar, biaya sekolah, puji Tuhan waktu itu dapat beasiswa juga karena aku berprestasi. Tapi di awal-awal itu memang ujian juga buat aku di Semansa, walaupun anak Semansa bukan yang seperti anak SD dan SMP yang ngejek, yang segala macam gitu kan. Tapi kan ada perbedaan itu kerasa di akunya. Tapi aku bukan tipe yang akan ada anak yang nengok yang lebih itu pengen dan menghalalkan segala sesuatu. Nah, aku tuh bukan tipe yang kayak gitu. Aku tuh tipe yang tahu diri aku berkekurangan, tapi aku tidak malu gitu. Aku orang yang sangat nggak tahu kenapa aku nggak gengsian jadi orang. Aku merasa diri aku ya udah lebih baik apa adanya, dan aku mengusahakan apa yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu. Dan di saat Semansa itu, aku ketemu klub debat Semansa. Nah, klub debat Semansa lah yang menjadi tempat aku awal yang aku bisa melesat gitu ya, yang membuat aku tempat awal mulanya aku bisa terbang gitu ke atas itu klub debat Semansa, karena mengantarkan aku kenal sama passion aku ternyata di debat, dan aku nggak tahu public speaking lah yang jadi berkat atau hadiah yang Tuhan kasih ke aku kayak gitu. Dan akhirnya mulai dihargain tuh di Semansa, mulai dikenal orang lain juga, mulai dihargain sama teman sekelas gitu. Ya, ceritanya motivasinya seperti itu tentang. Wow, sangat-sangat memotivasi sebenarnya ya Hen, cerita yang Henny sampaikan itu, yang mana perjuangan Henny dari kecil yang nggak sama dengan orang lain, tapi kan itu sebenarnya sebuah ujian dan juga sebuah pengalaman yang Henny alami selama itu justru membuahkan hasil yang justru orang lain tuh nggak dapat gitu loh. Jadi kan Henny yang dari awal udah menjalani hidup penuh lika-liku lah ya Hen, dari kecil, bahkan dari SD, dari SMP sering mendapat bullying ya, dan juga di SMA, dan akhirnya
Henny perlahan-lahan mencoba menjadi lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih tegar sendirinya dengan banyaknya ujian yang diberikan kepada Henny. Tapi alhamdulillah sekarang Henny udah bisa nih merasakan sedikit-sedikit hasil dari perjuangan Henny selama ini. Jadi Henny sekarang udah mulai lebih baik hidupnya dan juga lebih bahagia pastinya. Walaupun mungkin masih banyak ujian yang akan datang kemudian, tapi Henny udah ibaratnya udah punya pengalaman nih, jadi udah punya tameng sendiri kalau seandainya besok ada ujian lagi, Henny tahu akan berbuat apa. Dan itu tuh sangat-sangat bagus loh Hen, aku tuh sekarang merinding banget gitu loh mendengar cerita Henny tuh yang kayak gitu. Karena dulu tuh aku sempat dengar cerita-cerita Henny yang kayak gimana gitu. Waktu awal-awal kan Henny juga masih ngerasa cukup berbeda dengan teman-teman yang lain di Semansa. Tapi akhirnya pada semester-semester berikutnya kan Henny mulai percaya diri, dan Henny mulai menimbulkan prestasi-prestasi. Itu aku ngerasa banget, karena dulu kan ibaratnya aku sama Henny tuh beda kelas guys. Jadi kelasku tuh di sebelah kelas Henny, jadi ya namanya kita kawan-kawan pasti kabar-kabar tuh tersampaikan juga kan. Dan aku tuh sangat-sangat kayak ngerasa Henny tuh sosok yang bisa kita contoh gitu, karena dia tuh terasa banget perubahannya dan terasa banget prestasi-prestasi yang dia capai itu benar-benar dari usaha dia. Dan itu tuh nggak bohongan ya guys, emang kayak benar-benar sebagus itu loh. Sampai sekarang pun di kuliah pun dia justru malah lebih melesat lagi. Dan makanya nih aku tuh pengen banget ngundang Henny tuh masuk ke YouTubeku supaya bisa sharing ke teman-teman yang lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama dengan Henny ya. Seperti mungkin mereka sering dibully, baik itu karena keadaan ekonomi orang tuanya ataupun karena kekurangan lainnya. Dan mungkin video ini tuh bisa membantu teman-teman lainnya juga ya Hen ya. Untuk yang terakhir, ada nggak tips dari Henny untuk teman-teman di luar sana nih Hen, yang sekarang juga merupakan mahasiswa? Tips aku yang pertama itu kalian harus tahu dulu tujuan hidup. Sama halnya kalau kita lagi naik transportasi, masa iya sih kita naik kita nggak tahu tujuan gitu. Kita harus tahu dulu kita destinasinya mau kemana. Kalau kita udah tahu tujuannya, kita akhirnya tahu kita harus naik bus apa, kita harus tahu beli tiketnya di mana, kita tahu berhenti di mana. Sama halnya dengan hidup kita juga. Kalau kita punya tujuan A, oh aku harus melakukan A, B, C, D, E. Atau juga kita harus bisa juga buat alternatif. Jadi jangan cuma bikin satu pilihan. Kenapa? Hidup ini nggak akan ada yang namanya flat-flat aja, lurus-lurus aja. Karena aku udah merasakan sendiri ada banyak surprise di hari demi hari. Kadang-kadang apa yang kita sudah rancang tiba-tiba harus terkendala atau nggak dapat sama sekali bahkan. Nah, kita harus terbiasa sama hal-hal yang kayak gitu, tekanan sama. Kita harus bisa bekerja dan tetap melakukan hidup ini di under pressure. Jadi tahu tujuan hidup, tahu nanti akhirnya melakukan apa, dan harus siap dengan segala keadaan dan tantangan yang akan ada. Dan selanjutnya sama anak-anak muda sekarang, jangan gengsi. Aku bersyukur sih dan aku bangga dengan anak-anak muda yang kadang-kadang aku lihat sendiri mereka bisa memperjuangkan hidup mereka. Karena bekerja itu nggak harus bekerja untuk cari uang, banting tulang segala macam. Ya, kita punya tujuan yang mulia untuk membantu orang tua kita. Tapi yang tadi yang aku sampaikan di awal, di realitas kita harus tetap kuliah. Karena apa? Dengan kita kuliah, kita bisa melakukan hal yang lebih 10 kali lipat dari pekerjaan yang kita sedang lakukan sekarang. Jadi setidaknya kita tetap bekerja untuk membantu kedua orang tua atau memenuhi kebutuhan diri sendiri. Karena ada satu temanku yang bercerita bahwa dia waktu bekerja misalkan sekarang udah banyak ya Intan, bahkan Intan sendiri jualan online, itu satu hal yang baik loh. Kadang-kadang orang gengsi banget untuk dia bikin akun Instagramnya sendiri untuk berjualan dan segala macam. Nah itu dia, kita sebagai anak muda tuh nggak usah gengsi. Namanya anak muda tuh harus coba segala hal yang baru. Kenapa? Nanti di masa kita yang dewasa itu kita nggak bisa coba lagi. Jadi kalau kita di masa dewasa, kita udah merasa aku udah pernah coba itu dan aku tahu apa risikonya dan aku tahu itu peluangnya bagus banget. Bisa jadi di hari kemudian kita bisa coba lagi gitu karena itu hal yang baik. Nah itu sih, dan kita harus pandai manajemen waktu. Nggak masalah kita di masa muda ini nggak usah yang hemat-hemat banget, nggak usah yang menghambur-hamburkan uang segala macam. Di masa tua nanti kita bisa rasain kebahagiaan itu lebih gitu. Tapi jangan yang keluar dari sosialisasi. Aku bersyukur kayak aku bukan yang serius-serius banget. Aku tetap bersosialisasi dengan buat teman-teman aku. Misalkan mereka ngajak ketemuan, ya udah. Tapi jangan pernah kita
terekrut sama pergaulan. Kita harus pandai nge-cut, kita harus pandai nge-stop, kita harus pandai mengontrol diri. Kalau kita tahu itu nggak sesuai dengan kemampuan kita, ya udah kita bisa sampaikan, oke, maaf ya, kayaknya aku nggak bisa deh, gitu. Jadi harus pandai manajemen waktu, ngontrol diri sebagai anak muda, ingat motivasinya apa sebenarnya. Jadi selain punya tujuan, motivasinya apa? Kayak aku pribadi kalau aku lagi sedih atau lagi apa, kan manusia nggak ada yang kuat-kuat banget. Manusia tuh ada yang up and down juga. Aku sebagai manusia biasa juga kadang-kadang merasa ada sedihnya, ada kecewanya, segala macam. Aku ingat lagi motivasi aku apa? Oh ya, keluarga aku harus jadi manusia yang bisa bermanfaat sama orang lain, bisa jadi berkat, bisa jadi menginspirasi. Ya udah, aku berpikir lagi gitu. Dan jangan suka menunda waktu, suka ngulur-ngulur waktu. Kuliah itu benar-benar aja gitu loh. Walaupun kita kayak yang pintar, misalkan teman-teman nggak bisa yang pintar-pintar banget, pengen tinggi-tinggi banget, ya udah lakukan yang baik-baik aja, gak usah neko-neko kayak gitu. Ya ibaratnya di tengah-tengah gitu, nggak ke kanan, nggak ke kiri gitu. Dan selanjutnya mau kasih tahu sama teman-teman juga, saya inilah kedua orang tua. Aku bisa sampai sekarang tuh ya kan kedua orang tua, restu orang tua. Karena kita walaupun sekuat-kuat kita, sehebat-hebatnya kita, doa orang tua itu aku benar-benar ngerasain gimana kerennya, hebatnya perlindungan Tuhan itu sama kita, berkatnya sama kita gitu. Jadi terus kami minta restu sama orang tua apapun yang mau kerja, mau kuliah, mau lomba, mau hal yang lain kayak gitu kan. Tetap semangat, kita jadi anak muda terus apa ya, bisa punya satu hal yang bisa orang tahu, oh Henny, oh iya aku suka Henny ini. Kalian kalau kira-kira nama kalian disebut kan dapat kalimat apa dari orang lain. Nah itu tuh yang harus kita usahakan. Nggak ada kata terlambat sebenarnya, walaupun umur kalian 20-an. Yang masih banyak hal yang dilakukan pokoknya sebelum menikah, sebelum tamat kuliah, belum terlambat. Jadi ya udah semangat aja gitu. Dan jangan pernah acuannya itu berprestasi harus IP 4, menghasilkan prestasi dan segala macam. Kita semua punya kelebihannya masing-masing. Itu sih yang mau aku sampaikan. Tapi berkatnya Tuhan itu mungkin beda-beda. Di aku seperti ini, di Intan seperti itu, di kalian juga mungkin berbeda. Tetap bersyukur aja, jangan pernah menyerah sama keadaan, harus berjuang gitu. Wow, bagus banget ya tips dari Henny. Itu tuh bener-bener kayak aku tuh speechless banget dengar Henny mengungkapkan itu. Karena dan aku tadi juga setuju sama pernyataan Henny yang bahwa kita nih sekarang zamannya itu emang zamannya kita untuk produktif gitu ya Hen. Kita ini adalah anak muda ya, ini adalah waktunya kita untuk melakukan segala hal. Karena kalau udah tua nanti kita nggak bisa lagi gitu. Waktu tua ya kita tinggal menikmati hasil aja lagi. Dan ya jangan pernah sia-siakan masa muda kita. Jadi selagi ada waktu kita, waktu yang banyak ini ya sebagai mahasiswa dan sebagai anak muda, kita lakukan semuanya, kita coba semuanya selagi ada kesempatan ya Hen. Jangan gengsi intinya. Itu karena kebanyakan sekarang ini gimana Hen? Banyak banget yang gengsi kan. Iya. Karena zaman sekarang tuh anak-anak banyak gengsi karena mempertahankan pride. Apa sih? Kayak pride itu bisa kita perjuangkan di hari masa depan nanti. Bahkan itu muncul sendiri nantinya kalau kita punya kualitas gitu. Kalau aku malu ya, kalau aku bicara gengsi malu, aku nggak bisa jadi Henny yang sekarang. Kalau aku flashback, aku dari tadi aku ngomong tuh merinding juga kan, karena aku melihat gimana perjuangan aku di belakang tuh, aduh, kalau aku menyerah satu titik aja. Aku gengsi aja waktu itu. Aku mungkin nggak bisa jadi yang sekarang. Aku mungkin nggak bisa menghidupi diriku sendiri gitu loh. Nah, walaupun aku tinggal sama orang tua aku puji Tuhan, semuanya itu serba sendiri. Orang tua sama sekali nggak pernah aku bebankan untuk kuliah atau kehidupan sehari-hari aku gitu. Kalau aku gengsi, aduh aku nggak kebayang sih aku jadi apa sekarang. Karena kalau untuk mengharapkan dari orang tua jadi kita harus sadar diri. Nah, kita tuh harus tahu gimana diri kita, gimana background kita gitu. Itu sih yang paling penting banget. Iya, benar banget. Kita harus sadar diri intinya itu ya guys. Dan ya gengsi itu sebenarnya harus dibuang sejak awal gitu. Salah satu hal yang bisa membuat orang tahu siapa kita yaitu dengan percaya diri. Kita tunjukkan kita siapa dan orang tahu, dan kita pun nanti bakal dapat impact yang baik gitu kan Hen? Iya benar banget kan. Karena semuanya itu akan berbuah manis kalau kita melakukannya tulus, ikhlas. Aku percaya itu, aku sangat percaya itu. Kemana-mana aku bawa prinsip itu selalu. Selagi aku melakukan dengan hati yang baik, tulus, ikhlas, aku percaya semuanya akan manis pada waktunya. Dan jangan lupa kita harus bersyukur apapun yang dikasih ya sama Allah. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung video. Nggak terasa udah berapa ya Hen? Udah hampir 40-an menit kita ngobrol. Padahal tadi awalnya niatnya cuma 25-30. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Semoga banyak
hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini. Henny, ada mau disampaikan lagi? Makasih untuk Intan yang ngasih kesempatan aku bisa berbagi Waduh. sama teman-teman YouTube Intan. Salam kenal dari aku untuk kalian yang menonton video ini, dan semoga ini jadi semangat yang baru buat kalian. Dan walaupun aku berbicara seperti ini, aku masih proses belajar, masih proses pencarian segala hal yang terbaik dalam hidupku. Aku berdoa semoga kita sama-sama sukses, sama-sama semangat memperjuangkan mimpi kita, dan untuk kalian jangan pernah menyerah ya. Oke, aku juga sama dengan Henny. Terima kasih sebelumnya kepada Henny yang udah menyempatkan lagi nih waktunya untuk bincang hampir sejam ya, kita berbincang-bincang, sharing tentang Maaf ya kan lama. Gak apa-apa Hen, ya ampun. Jadi tuh bagus banget karena Henny mau terbuka ya mengenai perjalanan hidupnya dan juga sampai ke titik yang sekarang yang menurut aku tuh luar biasa. Terima kasih Henny. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, mampir ke channel aku. Biasanya kalau di penutup itu ngomongnya apa Hen? Jangan lupa apa Hen? Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channelnya Intan, karena channelnya sangat mengedukasi sekali dan jadi semangat yang baru buat kalian mahasiswa. Mantap. Terima kasih Henny, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Iya, video selanjutnya. Bye-bye.